Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sofia Sari dengan NIM 888 323 0014. Saya Husni Tambin dengan NIM 888 323 0035. Kami di sini akan mengangkat isu-isu politik olahraga yang ada di Indonesia. Oke, sebelumnya sebelum saya mengangkat isunya terlebih dahulu, kita harus tahu dulu nih Husni, politik dan politik olahraga itu apa sih sebenarnya? Oke, sebelumnya tuh lo jelasin dulu nih kayak politik itu apa sih Husni? Nah, kalau menurut gue sih, politik itu adalah suatu proses pembentukan dalam masyarakat yang berwujud pada proses keputusan khususnya pada negara. Oke, tadi kan lu udah bilang ya kayak politik itu apa, itu menurut pandangan lu. Tapi gue tuh pengen tahu politik secara luas tuh kayak gimana. Soalnya mungkin saya orang yang awam gitu, nggak tahu tentang politik nih. Coba tolong bisa jelaskan politik itu apa gitu. Kalau misalnya secara luas sih, politik itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan atau penyelenggaraan negara, pengambilan kebijakan publik, dan pembagian kekuasaan. Politik juga mencakup proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah serta upaya warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama-sama. Itu sih kalau menurut gua. Oke, terima kasih Husni. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang politik nih. Nah, sekarang kita akan membahas politik dalam olahraga. Kalau menurut lu sendiri, politik dalam olahraga itu gimana sih? Oke, terima kasih Husni atas pertanyaannya. Jadi politik dan olahraga itu dua ranah yang berbeda ya Husni. Sekilas sih tampak berbeda, tapi sebetulnya memiliki hubungan yang erat dan kompleks. Jadi politik olahraga ini mengacu pada penggunaan olahraga untuk mencapai tujuan politik, baik oleh individu, kelompok, maupun negara gitu. Oke. Tadi kan udah jelasin juga nih, bagaimana sih untuk mencapai tujuan politik itu sendiri dalam olahraga. Oke. Jadi ada berbagai cara buat mencapai tujuan politik itu. Yang pertama ada boykot dan embargo. Jadi penggunaan olahraga sebagai alat untuk menekankan negara lain agar mengubah kebijakannya. Contohnya itu kayak di boykot Olimpiade Berlin 1936 terhadap Nazi di Jerman. Terus contoh yang kedua itu ada diplomasi olahraga. Jadi penggunaan olahraga ini untuk menjalin hubungan dan meningkatkan citra negara di mata dunia. Contohnya itu pingpong diplomasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 1970-an. Yang ketiga nih misalnya ada nasionalisme olahraga, yaitu penggunaan olahraga untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Contohnya itu penggunaan lagu kebangsaan dan bendera negara dalam pertandingan internasional. Yang keempat ada doping. Jadi penggunaan zat terlarang ini untuk meningkatkan performa atlet demi meraih kemenangan dan mengharumkan nama bangsa. Yang kelima ada politik identitas nih yang penting. Politik identitas ini penggunaan olahraga untuk mempromosikan identitas kelompok tertentu seperti ras, agama, atau etnis. Oke. Contohnya itu kayak boykot tim olahraga dari negara tertentu oleh negara lain karena alasan politik gitu. Ngerti nggak Wisnu? Ngerti ya? Oke. Nah, tadi kan udah bahas tuh tentang politik dalam olahraga. Sebenarnya ada gak sih dampak-dampak positif gitu dari adanya politik dalam olahraga gitu? Tentunya ada ya Wisnu. Oke, saya jelaskan dampak positifnya di dalam politik olahraga itu apa. Jadi di dampak positif politik olahraga itu bisa mempromosikan perdamaian dan toleransi. Olahraga juga dapat menjadi jembatan untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang nih dan mendorong saling menghormati antar bangsa. Juga bisa meningkatkan citra negara. Prestasi olahraga yang gemilang dapat meningkatkan citra negara di mata dunia dan menarik investasi orang asing gitu. Oh, jadi gitu ya. Iya. Nah, tapi kan pasti kalau misalnya ada dampak negatif, pasti kan ada dampak positif sendiri ya. Nah, kalau menurut gua dampak negatif dengan adanya politik dalam olahraga tuh yang pertama memperburuk ketegangan politik. Kedua, yaitu politik olahraga dapat memperburuk ketegangan politik antar negara.
terutama jika digunakan untuk memprovokasi atau menyerang negara lain, mendorong diskriminasi, politik identitas dalam olahraga dapat memicu diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, gitu sih. Oke nih teman-teman, setelah tadi kita sudah menjelaskan ya Husni tentang pengertian politik itu apa, politik olahraga itu apa, serta dampak positif dan dampak negatifnya politik olahraga itu apa. Jadi setelah itu kita akan juga membahas pembahasan utama, yaitu tentang isu-isu politik olahraga yang ada di Indonesia nih teman-teman. Jadi yang akan kita bahas itu adalah isu tentang yang akan kita bahas yaitu pembatalan Piala Dunia U20 yang ada di Indonesia gitu. Oke, Husni. Jadi yang akan kita angkat isu ini tentang pembatalan Piala Dunia U20 yang terjadi di Indonesia. Ya. Betul. Itu tuh pasti ada faktor-faktor yang mungkin si FIFA nih membatalkan Piala Dunia tersebut. Nah, lo tau gak sih faktornya tuh apa sampai bisa membatalkan Piala Dunia U20 ini di Indonesia? Sebenarnya ada dua faktor sih FIFA itu membatalkan tuan rumah Piala Dunia U20 itu di Indonesia. Yang pertama itu kemungkinan besar itu pada tragedi Kanjuruhan. Ya kita semua tahu bahwa tragedi Kanjuruhan itu bukan hanya merupakan sebuah tragedi dalam olahraga, tetapi juga merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang memalukan bagi ratusan supporter sepak bola yang ada di Indonesia. Nah, peristiwa Kanjuruhan saat itu mampu menjadikan alasan kuat bagi FIFA untuk membatalkan Piala Dunia yang ada di Indonesia U20 karena faktor keamanan. Namun, nyatanya FIFA tetap memberikan kesempatan bagi Indonesia guna berbenah menuju arah yang lebih baik gitu. Nah, selanjutnya tuh yang kedua adanya penolakan terhadap timnas Israel U20. Oh, kenapa Indonesia itu menolak tim nasional Israel U20 itu main? Kenapa sih? Nah, jadi Indonesia itu merupakan negara yang tidak mengakui kedaulatan Israel sejak Israel dinyatakan sebagai sebuah negara oleh PBB pada tahun 1947. Bahkan Presiden RI pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno tidak mengikut sertakan Israel dalam gelaran konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Nah, hal itu tuh dilakukan oleh Indonesia sebagai dukungan terhadap Palestina terkait dengan penjajahan yang dilakukan oleh Israel yang memang sudah tidak sesuai dengan pembukaan konstitusi yang diatur oleh Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Oh gitu, oke. Nah jadi kan lu tadi udah memaparin kan faktor penyebab gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia itu kenapa sampai gagal. Pasti ada dong kerugian bagi negara Indonesia itu yang merugikan negara. Coba dong kamu sebutin. Nah yang pasti banget sih Indonesia itu batal tampil di Piala Dunia U20. Nah keikutsertaan dalam turnamen Piala Dunia bagi Indonesia merupakan momentum yang langka. Tercatat dalam berbagai kategori usia baik senior maupun kelompok umur, Indonesia hanya pernah tampil sekali dalam gelaran Piala Dunia, yaitu pada tahun 1938, di mana saat itu juga Indonesia masih berpartisipasi dengan nama Hindia Belanda. Nah, jadi Indonesia ikut juga tuh belum dengan nama Indonesia yang udah merdeka dari 1945 gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri ada gak sih kerugian lain selain batalnya Indonesia ikut serta dalam Piala Dunia U20? Ya, pasti ada ya Usni. Menurut gua yang merugikan juga nih, yang merugikan itu dalam bidang pariwisata nih. Jadi kan sebagai salah satu gelaran olahraga yang besar, tentunya si Piala Dunia ini menjadi magnet yang menarik bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara dong. Ya, betul. Guna menjejakkan kaki ke Indonesia. Tentu hal tersebut itu seharusnya menjadi kesempatan besar bagi Indonesia dalam bidang pariwisata guna memenuhi target kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Apalagi hal tersebut itu telah disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Sandiaga Uno bahwa Piala Dunia U20 ini sebagai event sport pariwisata terbesar sehingga pasti akan menimbulkan dampak yang besar terkait dengan dibatalkannya event tersebut gitu. Selain itu ada lagi gak sih? Tentu ada lagi dong. Jadi
yang menurut gue itu Indonesia ini mengalami kerugian secara finansial nih Mas nih. Jadi kan persiapan guna menjadi tuan rumah dalam gelaran Piala Dunia itu tentu membutuhkan berbagai macam fasilitas yang memiliki standarisasi tinggi guna mengejar ketertinggalan tersebut. Jadi pemerintah Indonesia ini bersama dengan PSSI menggenjot pembangunan di berbagai macam sektor seperti penyempurnaan lapangan latihan, stadion serta fasilitas penunjang lain demi memenuhi standar yang telah ditetapkan FIFA. Tuh nih, jadi itu sih. Tapi ada lagi nih, itu yaitu menghilangkan lapangan pekerjaan. Selain pemain, juga terdapat banyak pertandingan yang menggantungkan hidupnya di sepak bola, kayak seperti wasit, ofisial, panitia, penyelenggara, UMKM yang terbaru, juga steward atau petugas keamanan sipil, di mana pekerjaan tersebut itu sangat bergantung pada gelaran kali ini. Mengingat struktur dalam Piala Dunia berbeda dengan Liga 1, dan PSSI bersama FIFA pada beberapa bulan lalu juga telah melakukan rekrutmen guna mengisi posisi tersebut. Jadi tentu hal tersebut ini semakin memperparah apabila Indonesia kelak menerima sanksi dari FIFA, di mana seluruh perangkat liga akan kehilangan pekerjaannya gitu. Jadi secara nggak langsung pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia ini merugikan banget nih. Secara kita juga pelaku UMKM yang udah menyiapkan kayak makanan, terus aksesoris Piala Dunia, tiba-tiba digagalkan. Pasti kan ketika kita udah membuat sesuatu tiba-tiba dibatalkan, jadinya kayak merugikan secara finansial gak sih? Iya, betul banget. Iya kan, pastinya mah. Itu sih yang kita telah paparin tadi tentang kerugian pembatalan Faktor kerugian Piala Dunia U20 itu. Ya udah. Ya tadi kita kan udah ngebahas nih ya kayak faktor penyebab gagalnya Piala Dunia U20 itu apa, sama dampak negatifnya apa, kerugiannya apa. Pasti yang belum kita bahas itu adalah keterkaitan politik yang sampai bisa menggagalkan Piala Dunia U20 itu apa sih maksudnya? Nah, meski tak dibeberin tuh alasan pencopotan status Indonesia sebagai tuan rumah, tapi keputusan ini diambil tepat ketika gelombang penolakan keikutsertaan tim nasional Israel terjadi dari dalam negeri. Ironisnya, penolakan ini justru digawangi oleh sejumlah pejabat hingga partai politik yang menentang keras partisipasi Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia gitu. Nah, ada beberapa partai politik yang menolak Israel di Piala Dunia, yaitu tuh PDIP, selanjutnya ada juga PKS, PAN, RUI, DDS Indonesia, terus juga ada gubernur dari Bali dan juga Jawa Tengah yang menolak itu sih. Nah, tadi kan lo udah nanya ya tentang keterkaitan politik dalam pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia batal. Nah, lo ada gak sih solusi buat biar politik tuh nggak ikut sangkut paut dengan olahraga sehingga nggak menyebabin lagi nih batal di suatu negara kedepannya gitu? Mungkin gini ya Usni, politik dan olahraga itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan karena emang sangat berkaitan terhadap olahraga. Pasti misalkan ada olahraga pasti ada politiknya gitu. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang menyelewengkan hal itu, kayak dia tuh hanya mementingkan kepentingan pribadi, sampai-sampai dia tuh merugikan negara atau bahkan merugikan pemain-pemain atau atlet-atlet yang akan bertanding di mungkin kancah internasional. Bahkan sekarang pun banyak orang yang demi kepentingan politik itu bisa sampai menggagalkan prestasi bahkan di bidang-bidang yang mungkin belum internasional gitu, kayak misalkan di kabupaten, antar kabupaten, kota, bahkan provinsi gitu. Jadi kalau misalkan ada solusi buat politik ini dipisahkan itu mungkin tidak bisa ya, karena mungkin saling berkaitan. Ya, berarti dari politik itu sendiri nggak boleh egois dalam buat individu atau kelompok dia sendiri ya. Iya, harus mementingkan kelompok bersama gitu. Jadi saling menguntungkan. Oke. Sekian, terima kasih dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.